Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hafid, Mas Hafid. Duduk, Mas Hafid. Ya, Mas Hafid ada apa? Jadi tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu untuk dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar PKN di perkuliahan saya tentang materi Pancasila atau pembelajaran Pancasila di sekolah dasar. Karena Ibu sendiri juga seorang guru di sekolah dasar, maka saya ingin mewawancarai Ibu. Oke. Baik, yang pertama mungkin Ibu bisa memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Nama lengkap. Iya, nama lengkap Ibu. Dikurangi nggak boleh ya? Nah, nama lengkap Ya, Ani Sugiyati. Bu Anik Sugiyati. Ya. Kemudian Ibu bertempat tinggal di mana? Desa Sonopatik, Kecamatan Gerbek. Baik, sebelum melangkah ke poin selanjutnya, saya ingin mengetahui sebelum Ibu mengajar, mungkin latar belakang pendidikan Ibu atau seperti pendidikan yang dulu sudah Ibu tempuh, seperti universitas atau jurusan. Mungkin bisa Ibu ceritakan. Oke, pendidikan terakhir saja apa dari awal? Kalau boleh dari awal juga tidak apa-apa. Dari awal, Bu Ani sekolah di SD Negeri Sonopatik 2. Oh iya. Setelah itu di SMP Negeri 1 Nganjuk. Dari SMP Negeri 1 Nganjuk, kemudian sekolah pendidikan guru. Sekolah pendidikan guru, kan dulu sekolah pendidikan guru ya Bu? Iya, SPG. Itu kira-kira berapa tahun di sekolah pendidikan guru itu? 3 tahun. Itu 3 tahun. Nah, lulus tahun 1986. Lulus tahun 1986 ya Bu. Nah, tetapi saat itu belum bisa mendaftar guru karena kakak-kakaknya masih banyak yang belum diangkat. Terus gimana Bu itu solusinya? Akhirnya di pemerintah punya program untuk pendidikan guru sekolah dasar D2 di Surabaya. Jadi Ibu kembali menempuh pendidikan 2 tahun itu ya di Surabaya? Iya, di 2 tahun di Surabaya dan lulus tahun 1992. Nah, dari D2 PGSD langsung diangkat ke Tuban. Jadi pertama kali mengajar di sekolah dasar itu di Tuban Bu? Di Tuban. Kalau boleh tahu sekolah dasar negeri berapa Bu? SD Negeri Medalem. Medalem itu nama dusun atau desa? Desa. Nama desa. Jadi SD Medalem itu ya. Medalem 2. Nah selanjutnya Ibu setelah di SD Medalem kok sampai bisa, kemudian Ibu lanjut ke SD mana lagi? Nah, dari Tuban pindah ke Nganjuk karena suaminya pindah ke Nganjuk. Akhirnya menetap mengajarnya di SD Sonopatik 1. Di SD Sonopatik 1 itu berarti tahun berapa Bu kira-kira? 2002. 2002, berarti Ibu sudah mengajar itu sekitar 21 tahun. Sekarang? Iya. Sampai Dari SD Sonopatik maksudnya. Oh, dari Sonopatik saja. Iya, dari SD Sonopatik. Ya, alhamdulillah. Iya. Sudah 21 tahun. Baik Bu, berarti sudah 21 tahun ya Bu. Berarti Ibu di tempat mengajar yang saat ini yaitu SD Senopati itu sudah 21 tahun mengajar.
Kemudian pas waktu ibu pendidikan, mungkin minat khusus ibu pada pelajaran apa? Seperti mungkin MTK atau PKN atau beda-beda kan bu? Itu minat khusus pribadi dari ibunya sendiri. Lebih ke apa? Yang paling nyaman adalah matematika. Matematika ya bu. Tetapi untuk di PGSD itu bukan guru bidang studi, tetapi guru kelas. Jadi guru SD harus mumpuni segala macam Pelajaran ibu. mata pelajaran. Ini fun fact ya, ini ibu ini dulu juga mengajar saya yaitu matematika, dan saya lumayan suka matematika itu kan pelajaran ibu. Itu karena kadang ibu selalu memberi surprise seperti memberi uang untuk yang itu bu, yang apa namanya, buru-buru itu bu. Balapan. Iya balapan itu. Bahasa Indonesianya itulah pokoknya. Kemudian lanjut, untuk sekarang selain mengajar apa ibu kesibukannya sehari-hari? Ibu rumah tangga. Jadi ibu selain menjadi guru mengajar di sekolah dasar juga menjadi ibu rumah tangga di rumah ya bu? Iya dong. Baik, terima kasih bu. Kemudian lanjut ke pertanyaan intinya. Baik bu, selanjutnya saya ingin bertanya, mungkin karena ini adalah materi tentang materi Pancasila, mungkin lebih ke pengalaman awal ibu saat mengajar materi Pancasila ini. Bagaimana pengalaman ibu pertama kali dalam mengajar Pancasila materi ini? Pancasila? Awal-awal mengajar, ibu mengajar di kelas 1. Ya. Materi Pancasila di kelas 1 itu sangat minimal. Yang utama anak-anak dikenalkan tentang Pancasila, dimulai dari sila-sila, sila ke-1, hal-hal apa saja yang perlu disampaikan di sila ke-1 itu disampaikan semua dengan cara yang menggembirakan anak. Biar anak-anak itu biar tertarik gitu ya. Biar tertarik. Yang ada hubungannya dengan agama, anak dikenalkan bahwa agama di Indonesia itu ada bermacam-macam, tidak hanya satu, sehingga anak-anak untuk lebih mudah ditunjukkan pada gambar-gambar ini, misalnya tempat ibadahnya orang beragama Islam, tempat beribadahnya orang agama Kristen, dan lain sebagainya. Yang penting anak kenal dan mengerti. Baik bu, terima kasih. Terus kemudian selanjutnya, kan anak-anak sekarang itu lumayan bisa dibilang kurang punya adab lah bu. Itu mungkin kalau menurut pendapat pribadi ibu itu karena faktor apa ya? Apa karena adanya COVID-19 itu kan anak-anak tidak diajar di sekolah, apakah itu sangat mempengaruhi atau ada pengaruh lain mungkin? Itu sangat banyak pengaruhnya saat COVID, karena di sekolah tidak masuk sehingga anak-anak belajar secara daring. Nah, dalam belajar secara daring, anak-anak itu ternyata tidak sesuai dengan program-program kita. Anak-anak tidak mendapatkan penjelasan yang rinci tentang materi. Selain itu, anak-anak karena mengenal HP sehingga HP itu tidak difungsikan seperti yang seharusnya dipakai untuk belajar. Malah ternyata pembelajarannya tidak diikuti dengan baik, malah main game, membuka mainan-mainan yang seharusnya belum diperbolehkan, malah sudah dibuka-buka, sehingga anak-anak itu
contoh-contoh yang kurang baik itu banyak, malah yang paling mudah dicontoh adalah contoh yang kurang baik. Nah, setelah sekarang pembelajaran lagi, ternyata anak-anak itu sulit sekali untuk dipahamkan. Inginnya main, mudah lelah, tidak minat belajarnya sangat kurang, sehingga materi-materi Pancasila utamanya kurang tersampaikan dengan baik, sehingga anak-anak agak lumayan nakalnya. Oke, nanti suatu saat akan kembali lagi kalau materi-materi itu sudah disampaikan di kelas. Berarti hal ini tentunya lebih ke pengaruh sosial media tadi, Bu ya? Iya, banyak sekali pengaruhnya. Nah, kalau itu berarti kembali ke peran orang tua untuk memanage anak ini main HP lebih ke, jadi kita mungkin orang tua itu harus kayak istilahnya memberi waktu anak untuk bermain HP dan mengawasinya ya Bu, agar anak-anak itu tidak istilahnya tidak sembrono main HP gitu. Kalau sekarang COVID sudah selesai ya Mas Hafid. Iya. Iya, seharusnya jam-jam tertentu saja boleh main HP. Karena memang anak banyak belajar di rumah daripada di sekolah. Orang tua harus pandai memantau anaknya, menemani anaknya belajar, ciptakan jam sayang untuk belajar. Baik Bu, selanjutnya mungkin saya akan menanyakan tentang metode pembelajaran. Mungkin Ibu memiliki metode pembelajaran saat mengajar materi Pancasila. Bagaimana metode pembelajaran Ibu yang menurut Ibu itu bisa membuat anak lebih mudah memahami tentang Pancasila tersebut? Metodenya sangat banyak sekali Mas Hafid ya. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah metode ceramah. Nah, tetapi dengan ceramah itu anak-anak merasa bosan. Sehingga untuk pembelajaran PKN harus menggunakan metode-metode yang lain. Ada metode tanya jawab, ada metode diskusi, ada pemecahan masalah. Banyak. Nah, yang paling banyak diminati anak sekarang itu memakai LCD, sehingga di sana ada bacaan, ada gambar, dan termasuk juga contoh-contoh dari sikap guru sendiri dalam mengajar, agar anak-anak bisa meniru, karena anak-anak itu tidak mudah. Yang paling mudah adalah mencontoh. Berarti anak-anak lebih ke mencontoh ya, untuk anak sekolah dasar itu. Anak sekolah dasar lebih mencontoh, apalagi anak kelas 1, 2, dan 3. Pemahamannya masih sangat kurang sekali. Baik Bu, selanjutnya mungkin lebih tantangan dan kesulitan Ibu saat mengajar Pancasila ini. Tantangannya saya kira nggak ada kesulitannya. Mungkin ada kayak murid yang bandel atau kayak mungkin berani sama gurunya, kan mungkin ada. Bagaimana tantangan seperti itu? Itu biasa Mas Hafid sebagai guru SD, juga sekaligus guru BK. Nah, jadi untuk tantangan ini tidak dianggap sebagai suatu rintangan saat menyampaikan pembelajaran. Nah, karena apa? Karena guru SD itu harus bisa sebagai guru konselingnya. Gitu ya Bu ya. Baik, kemudian mungkin lebih ke siswanya, karena tadi kan sudah dijelaskan metode pembelajaran, kemudian tantangan dan kesulitan Ibu mungkin saat menghadapi siswa-siswa yang bandel. Kemudian apakah mungkin kebanyakan respon siswa itu saat menerima pelajaran tentang Pancasila ini bagaimana Bu? Apakah mereka tertarik
atau bahkan ada yang malah nggak minat sama sekali gitu sama Pancasila? Respon siswanya. Kalau siswa kadang dia merasa takut, apakah dia itu tertarik apa diamnya karena takut ya. Nah, tapi itu bisa dilihat dari hasil-hasil nilai siswa. Nah, biasanya untuk pembelajaran PKN itu nilainya lebih tinggi dibanding dengan materi-materi yang lain. Namun, nah prakteknya Mas Hafid, praktek di lapangan anak-anak itu bisa menjawab dengan benar, tetapi untuk prakteknya belum bisa. Misalnya kalau di sekolah tidak boleh saat mengerjakan ulangan tidak boleh turunan, ya nyontek turunan. Tapi kenyataannya saat ditinggal gurunya dia masih nyontek. Kalau itu disuruh mendengarkan, dengarkan. Kadang anak-anak juga ada yang ramin. Nah, itu berarti antara ilmu yang diperoleh, tahu ilmunya benar ilmunya, tapi prakteknya belum bisa. Maka dari itu untuk SD memang harus selalu gurunya memberi contoh dan ngoceh agar anak-anak bisa berjalan pada relnya seperti apa yang diinginkan dari pembelajaran Pancasila. Baik Bu, selanjutnya apakah menurut Ibu pelajaran Pancasila ini sudah relevan dengan perkembangan pendidikan pada anak? Tentang sudah relevan apa belum? Tentunya sudah relevan karena sudah dikaji oleh pembuat kurikulum. Nah, walaupun ya nanti materi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama sebenarnya, cuma itu bertingkat-tingkat, ya, disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Ya, kelas 1 kemampuannya sampai di mana, kelas 2. Jadi kelas 1 walaupun materinya sama dengan kelas 6, isinya yang tidak sama, kemampuannya yang berbeda. Oke Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Ibu, bagaimana perkembangan dalam kurikulum pendidikan ini mempengaruhi pengajaran pendidikan Pancasila selama beberapa tahun terakhir ini? Kan sebelum ini kan kurikulumnya selalu berganti-ganti, jadi bagaimana itu menurut Ibu? Pergantian kurikulum akhir-akhir ini memang kurikulum sering berganti. Nah, untuk kurikulum ini sebenarnya keberhasilan kurikulum itu bisa dilihat setelah puluhan tahun. Nah, jadi kalau sekarang kurikulumnya gonta-ganti, kita juga bingung juga untuk menyampaikannya, walaupun sebenarnya dengan pergantian kurikulum itu ada dampak positifnya. Dampak positifnya diantaranya adalah kita bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi ya. Ya, nah, tapi dampak negatifnya, dengan kurikulum yang sering ganti, kita juga kebingungan penyampaiannya itu bagaimana. Baru disampaikan sudah nyaman, ganti lagi kurikulumnya, akhirnya menjadi dampak negatif, nilai anak itu menurun. Nah, jadi dengan sering gonta-ganti kurikulum ini pengaruhnya sangat banyak pada siswa. Berarti sebagai seorang guru harus selalu menyesuaikan dari kurikulum sebelumnya, kemudian misal ganti kurikulum harus selalu menyesuaikan ya Bu? Ya, kita kan harus mendukung program pemerintah, jadi kurikulum kan sudah disediakan
oleh pemerintah, kita tinggal melaksanakan. Baik Bu, terima kasih. Kemudian apakah menurut Ibu pemahaman nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dalam membangun karakter siswa dalam masyarakat? Sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting sekali. Karena kita mendidik di Indonesia utamanya itu harus berkarakter Pancasila. Jadi tujuan pendidikan di Indonesia itu menjadikan manusia Indonesia yang berpancasilais sejati, sehingga nilai-nilai Pancasila itu harus benar-benar ditanamkan pada diri siswa. Dan itu sebenarnya tidak sulit, tapi butuh waktu. Nah, tidak sulitnya apa? Tidak sulitnya sebenarnya nilai-nilai Pancasila kan sudah digali dari kepribadian bangsa Indonesia, jadi sudah melekat. Kalau dulu Mas David itu ada P4, nah pendalaman P4 itu berarti anak-anak sering itu biasanya kalau mau masuk dari SD, SMP, masuk pertama itu diadakan penataran P4, sehingga nilai-nilai Pancasila itu sangat tertanam di dalam jiwa anak. Dari SMP masuk SMA juga begitu, sehingga dulu kalau dibanding sekarang nilai moralnya anak itu lebih bagus dibanding yang sekarang ini. Nah, sekarang P4 itu tidak ada, jadi perlu digalakkan untuk diadakan P4 sehingga anak-anak bisa dikendalikan seperti yang dulu lagi, menjadi lebih baik lagi, nilai-nilai Pancasilanya tertanam, benar-benar tertanam di pribadi anak, sehingga tidak banyak anak yang nakal seperti yang sekarang. Tapi kembali lagi itu apakah karena kebanyakan main game gitu anak jadi lumayan banyak yang nakal gitu. Kan kalau dulu kan masih anak-anak SD itu masih nggak ada yang megang HP gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak, bahkan untuk pencariannya pun yang tidak perlu dicari atau tidak pantas lah untuk anak SD. Apakah berarti itu lumayan berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh karena di HP banyak contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh yang tidak baik. Kebanyakan anak-anak sekarang melihat yang kurang baik dan itu mudah dilakukan. Yang baik-baik malah ditinggalkan. Ibu, kemudian selanjutnya bagaimana Ibu melihat dampak dari pengajaran pendidikan Pancasila pada siswa dalam jangka panjang, terutama ketika mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih dewasa? Dari pengalaman ya, dari pengalaman bahwa anak-anak yang saya ajar dulu kalau di SD-nya bagus, insya Allah nanti turun di masyarakat juga menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, namun ada juga dulu di SD-nya bagus, tapi karena pengaruh lingkungan yang sangat banyak, tinggal lingkungan pergaulannya bagaimana, sehingga ternyata setelah lulus kuliah, lulus sekolah, menjadi anggota masyarakat malah menjadi kurang baik juga ada. Jadi tergantung pribadi masing-masing ya, kembali di masing-masing. Ibu, kemudian tanya-tanya apakah ada momen saat mengajar yang paling
berkesan terutama saat mengajar pendidikan Pancasila Ibu? Mungkin bisa diceritakan, mungkin ada momen yang spesial. Ya, selalu ada. Bu Ani ini sangat suka dengan orang-orang yang pintar ya ternyata ya. Nah, itu ada anak yang benar-benar mendengarkan, sehingga setelah mendapat pertanyaan dari guru dia bisa menjawab dengan baik. Nah, itu momen-momen yang sangat menyenangkan. Tapi ada juga anak-anak yang kurang memperhatikan, karena sebenarnya untuk anak itu harus pembelajarannya kadang gimana ya, harus secara pribadi. Karena ada anak-anak yang lemah, ada anak-anak yang pintar. Tapi yang sangat membanggakan, sangat menyenangkan pertama adalah anak yang pintar. Jadi yang kurang pintar nanti, atau belum pintar, bukan kurang pintar, nanti dibimbing sendiri. Bahagianya jika itu pemberi semangat, kadang Bu Ani menyampaikan pakai jempol, pakai uang dan sebagainya. Oke. Seperti sampean dulu. Iya, saya dulu termasuk orang yang mendapatkan uang karena cepet-cepetan tadi. Iya. Kemudian Bu, selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir juga. Alhamdulillah, terakhir. Apakah Ibu memiliki saran bagi mungkin guru lain atau calon guru di luar sana untuk yang ingin juga mengajar pendidikan Pancasila di sekolah dasar? Mungkin Ibu memiliki saran bagaimana cara menyampaikan yang lebih baik gitu. Untuk guru sekolah dasar, tidak guru bidang studi gitu, Mas David ya. Jadi khususnya untuk pembelajaran Pancasila itu kita sampaikan dengan pelan tapi pasti. Yang penting anak mengerti dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan agar anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, anak itu sukanya mencontoh. Biasanya figur-figur yang dipakai contoh untuk anak-anak itu adalah gurunya, maka guru harus setiap hari memberikan contoh-contoh yang terbaik, perilaku-perilaku yang terbaik, sehingga yang dicontoh anak itu baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi diberi contoh perilaku guru itu sendiri. Jadi guru itu tidak sekedar menyampaikan materi, tapi juga memberikan contoh, karena anak SD pada dasarnya masih suka mencontoh. Baik Bu, terima kasih atas sarannya, karena saya juga merupakan pengen calon guru, jadi saya merasa sarannya sangat bermanfaat bagi saya. Baik Bu, itu saja. Terima kasih atas waktunya, terima kasih karena sudah mau saya wawancarai untuk tugas kuliah saya. Kemudian intinya berarti seorang guru harus bisa menggunakan metode yang anak itu lebih mudah memahami tentang Pancasila seperti itu Bu ya. Ya. Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.